Apakah teman-teman di sini ada yang merasa kesel ya karena mesin rumputnya itu boros dengan busi, padahal teman-teman merasa mesinnya itu baru atau dari merek terkenal seperti ini. Diganti businya, mati lagi. Ganti businya, mati lagi. Ganti lagi, pakai 1 jam, mati lagi. Nah, di video ini saya akan membahas 3 tips bagaimana cara mengatasi mesin rumput yang boros dengan busi. Halo teman-teman hobi berkebun, kembali di channel ini, dan sekarang saya akan membahas 3 tips ya, seperti di intro tadi, 3 tips tentang cara menyiasati bagaimana mesin rumput ini kok bisa boros dengan busi ya. Nah, boros dengan busi ini yang saya tahu hanya ada di mesin 2 tak, sedangkan mesin 4 tak belum ada isu seperti itu. Jadi yang punya mesin 4 tak boleh skip video ini ya, atau silakan ditonton untuk pembelajaran saja. Oke, tips yang pertama adalah pastikan campuran oli dan bensinnya itu seimbang ya. Banyak teman-teman ya, khususnya pemula, menganggap makin banyak campuran olinya, mereka menganggap mesinnya jadi lebih awet, lebih dingin, tidak cepat rusak dan sebagainya ya. Nah, memang prinsipnya itu tidak salah juga, tapi konsekuensinya adalah biasanya akan terjadi pengendapan di businya ya, plak-plaknya itu akan lebih cepat dan hasilnya busi akan cepat mati. Jadi disesuaikan saja takaran campurannya ya, dan mengenai videonya itu sudah saya buatkan di channel ini. Silahkan saja cari cara mencampur oli dan bensin yang tepat. Secara umum campuran yang direkomendasikan oleh pabrik yaitu 25:1, artinya 25 liter bensin berbanding dengan 1 liter oli. Tapi pada prakteknya kan tidak mungkin ya kita memakai campuran sebanyak itu. Nah, campuran yang mendekati real adalah 1 liter bensin itu diisi dengan 20 ml, ya, 20 ml oli. Nah, 20 ml itu kira-kira sebanding dengan 2 tutup botol oli. Nah, di campuran itu juga kita harus fleksibel ya. Jika pemakaiannya adalah dengan senar, otomatis RPM atau putaran mesinnya itu kan harus tinggi. Nah, bisa kita tambahkan menjadi 1 liter bensin dengan 3 tutup oli. Kita harus fleksibel ya. Jika kita kerjanya santai, memakai blade atau pisau, nah itu bisa kita pakai ukuran yang standar yaitu 1:25. Nah, penggunaan oli juga di sini disesuaikan ya. Jika olinya bagus bisa memakai campuran yang seperti saya bilang tadi 1:25. Jika olinya kurang bagus ya bisa ditambahin sedikit ya. Tapi ingat jangan sampai karena berlebihan oli seperti yang saya bilang tadi bisa juga menyebabkan businya cepat koit alias cepat mati. Nah, tip yang kedua yaitu pastikan busi yang dipakai itu adalah kualitasnya yang bagus ya. Pengalaman saya dengan mesin steel ini, meskipun mesinnya baru, ternyata busi yang dipakai itu kelihatannya kurang meyakinkan ya. Saya tidak bilang kualitasnya jelek, mungkin saya pas dapat yang quality controlnya kurang bagus atau bagaimana, tapi kenyataannya memang busi yang ada dalam paket pembelian mesin ini kurang bagus ya. Saya sudah memakai takaran yang tepat yaitu 25:1, tapi kok cepat juga mati. Nah, alangkah baiknya teman-teman mengganti busi dengan busi yang bagus ya, kualitasnya bagus. Nah, saya menggunakan busi yang agak lumayan bagus ya. Di sini saya memakai merek Bosch. Nah, teman-teman juga harus pastikan merek Bosch-nya itu, busi yang dipakai itu adalah Bosch yang original. Karena perbedaan harganya itu cukup mencolok
yang biasa itu harganya cuma sekitar 12 ribuan, sedangkan yang bagus, yang kualitasnya terjamin, itu harganya sekitar 27 ribuan. Jadi beda jauh ya, 12 ribu dengan 27, bahkan hampir 30 ribuan. Nah, mengenai ciri-ciri yang bagus, busi Boss yang bagus itu mungkin saya akan buatkan video terpisah. Tapi yang jelas dari finishingnya itu beda ya. Oke teman-teman, di sini saya review singkat saja ya tentang busi Boss yang original. Yang di kiri saya ini adalah busi Boss yang KW, sedangkan yang di kanan ini adalah busi Boss yang bagus. Oke, nah secara finishing ini berbeda ya. Tulisan logo Bossnya yang KW ini agak pucat ya, sedangkan Boss yang ori itu tebal dan jelas, hurufnya itu jelas ya. Oke, kemudian lanjut ke atasnya, terlihat di sini ya, berbeda di finishingnya. Ini bulat ya, bulat. Oke, bulat dia, sedangkan yang ini biasa aja ya, terkesan murah. Bahannya juga yang ini seperti di chrome, yang KW di chrome, sedangkan yang asli itu memang dari warna bahannya memang seperti ini ya, tanpa di chrome. Nah, yang kanan tanpa di chrome, dia warnanya memang alami seperti ini ya. Ini memperlihatkan bahan yang dipakai ini memang bagus. Nah, yang di kiri ini terlihat sekali ini di chrome ya, seperti di chrome. Oke, yang KW ini kilapnya itu kilap karena di chrome. Nah, yang ori itu tidak terlalu kilap dan bahannya juga memang bahan premium ya, terlihat di sini memang premium dia. Nah, mengenai hal-hal lainnya saya akan buatkan video terpisah jika teman-teman menginginkan ya, seperti dusnya bagaimana, nanti akan saya buatkan video terpisah. Tinggal di komen aja ya, di request, kalau banyak permintaannya saya akan buatkan videonya. Tips yang ketiga yaitu kita setup ulang atau setting jarum skep yang ada di karbunya. Memang pada dasarnya standar dari pabrik itu jarum skepnya itu ada di tengah ya, tidak boros juga tidak irit. Tapi khusus untuk mesin yang suka mati busi atau boros, tips yang ketiga adalah kita setting ulang untuk jarum skepnya. Umumnya ada di tengah, kita naikkan satu tingkat, naik ke atas, ada di jarum skepnya itu di settingan nomor 2. Nah, ini dia teman-teman, karbunya ada di sini ya, jarum skepnya ada di sini, lihat ya. Oke, kita putar ke kiri ya, kita putar ke kiri, bagian ini kita putar ke kiri, putar terus. Nah, jika dirasa sudah terbuka, kita cabut pelan-pelan ya, cabut pelan-pelan. Lihat teman-teman ya, santai saja mencabutnya. Nah, ini dia jarum skepnya. Oke, perhatikan nanti saat pemasangan arahnya adalah ini ya, jangan sampai terbalik ke sini, arahnya ke sini. Diingat aja ya, nanti arahnya ke sini. Saat pemasangan pun dia seperti itu. Nah, di sini sudah saya setting jarum skepnya itu ada di nomor 2 dari atas. Ini saya kasih contoh ya. Oke, seperti ini. Jangan sampai hilang ini ya. Pemasangannya adalah sama persis seperti saat kita membuka. Oke, ini dia jarum skepnya. Perhatikan ya. Nah, ini dia. Ini juga jangan sampai hilang ya. Kita taruh dulu ya, biar ingat. Ini dia teman-teman yang saya masukkan tadi. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini saya sudah setting ada di nomor 2 ya, urutan nomor 2 dari atas. Standarnya itu dia ada di tengah-tengah. Di sini ya. Saya naikkan satu tingkat, ada di nomor 2 dari atas. Jangan juga terlalu irit ya, sampai
mentok ke atas nanti terlalu irit, efeknya mesin akan panas ya. Dan juga lamsamnya nanti akan susah. Pengalaman saya pernah angkat ini sampai ke atas penuh, dan alhasil mesinnya cepat panas, juga lamsamnya itu susah ya. Harus digas terus. Kalau dilepas gasnya tidak mau lamsam dan mesinnya mati ya. Jadi yang enak itu ada di nomor 2. Nomor 2 dari atas, dia pas dia. Tidak terlalu boros, juga businya jadi awet. Oke teman-teman, itu dia 3 tips ya cara mengatasi mesin rumput yang boros dengan busi. Mungkin teman-teman ada tips lainnya, silahkan ditambahkan saja ya di video ini. Dan jangan lupa seperti biasanya, jika video ini dianggap berguna, silahkan klik tombol likes-nya ya. Dan di subscribe juga. Dan tentu saja di share ya ke teman-teman yang lain yang siapa tahu punya pengalaman atau punya masalah yang sama seperti ini, yaitu mesin rumputnya boros dengan busi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Kebun Dinda.